Perjanjian dengan Jaran Penoleh tidak bisa diakhiri. Kuasa gelap akan berlaku seumur hidup. Dika, nggak dengar ibu panggil ya? Bu, lihat Bu, ada gudang dari tadi di sana. Aneh betul. Mau ketemu ibu sendiri aja susah. Perjanjian sampian itu tumbal nyowo. Ingat, 2 minggu lagi waktunya sampean memberikan tumbal. Kalau yang namanya takdir itu kan pasti ada penyebabnya, atau Bu? Jangan main-main dengan kuasa gelap ini. Tapi saya itu belum dapat apa-apa loh Mbak dari Jaran Penoleh. Skala risikonya kamu yang menanggung sendiri. Ning kita dirahasiane wong loro. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hai Hoppers! Hai, Kami dari pemeran film Anak Titipan Setan. Hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan Aja dulu dong. Ini adalah adik saya Gisel. Aku dulu. Oke, saya Gisel berperan sebagai Putri di film Anak Titipan Setan. Nanti kita obrolin lagi. Sekarang Cece dulu. Saya Ingrid berperan sebagai Eyang Susana. Susana. Wah, Yeay. sepertinya Cek Ingrid, aku manggilnya sama Mama Isel nih. Boleh. Oke. Kebetulan kemarin tuh waktu kita posting ini banyak banget yang nge-DM kita nih, pertanyaan-pertanyaan udah banyak nih. Jadi aku saring ya. Hampir puluhan nih. Wih, asik. Aku langsung mulai aja ya. Siap. Ini kan awal tahun 2023 ini kita ada film yang Anak Titipan Setan ini ya. Ya. Itu boleh ceritain sedikit nggak tentang sinopsis atau cerita tentang filmnya seperti itu? Boleh? Cece dulu lah. Habisnya panjang. Cek Ingrid. Ya, ini cerita tentang sebetulnya tentang yang terjadi di sebuah keluarga begitu ya. Dibilang genrenya horor, tapi juga ada additionalnya apa namanya karena penuh dengan suspense, jadinya horor bla 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 begitu Horor ya. bla bla bla. Bla bla blanya apa itu sambil nanti ditonton ya berarti ya. Sebetulnya istilahnya horror thriller lah begitu ya. Nah ini selain konflik keluarga yang terjadi, sebetulnya latar belakangnya adalah latar belakang tokoh horornya sendiri begitu yang berasal di Jawa Tengah. Oh gitu. Oh gitu. Berarti proses syutingnya lokasinya di daerah sana kan? Iya, kita Di syutingnya ya, bukan di Kalimantan. Bukan. Oh. Jawa Tengah, kejauhan. Oke. Kalimantan. Iya. Oh, jadi Jogja. Oh jadi full di Jogja aja. Tapi sebenarnya kalau ini kan termasuk based on true event, jadi benar-benar urban legend di dari Jawa Tengah itu. Tapi sebenarnya lebih ke arah Solo dan sekitarnya ya, katanya Jawa Tengah minggir ke Jawa Timur ya. Sebenarnya pertengahan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cuman kita ambil setnya yang kurang lebih mewakili. Waktu itu nemunya di Jogja. Oh di daerah Jogja. Pinggir ya, pinggir. Jogjanya Jogja minggir lagi sih. Oh Jogja. Dekat ke Kulon Progo. Ya betul. Oh seperti itu. West Prok. Wes Oh. Itu dekat New York. Iya benar. Oh itu Cak Ingrid itu proses syutingnya berapa lama tuh untuk film ini? Oh, aduh kok guyup. Gitu. Itu 2 sampai 3 mingguan lah begitu. Tapi kalau Iya. untuk keseluruhannya dari pasca sampai
dari pra sampai pasca mungkin sebulan. Sama persiapannya. Oh, ada latihan dulu gitu Readingnya ya. pasti. Ya, ada reading, ada latihan, ada karena reading itu adalah awal dari sukses atau tidaknya sebuah penggarapan film. Reading itu adalah kunci awal, Mbak. Iya. Oh iya betul banget. Kita itu aja termasuk yang nggak yang ribet banget ya readingnya, yang kemarin cukup efektif dan efisien gitu ya, karena nanti di beberapa produksi malah bisa lebih ribet lagi gitu. Cuman kemarin kayaknya emang karena kita kompak apa gimana ya, sombong. Siapa namanya deh? Ya betul kata Kak Gisel. Jadi apalagi ini kan spesial ya genrenya. Jadi pemahaman dari dialog yang diberikan oleh penulis skenario itu kan harus betul-betul kita dapat. Nah, dilihat oleh the writer gitu, betul enggak, supaya nanti tidak terlalu banyak kritik di lokasi gitu. Lebih baik banyak latihan aja di readingnya gitu. Mama Isa nih, aku mau nanya nih, selain reading, persiapan sebelum syuting apa nih? Riding ya, Riding. Jadi ada reading kan. Salah. San Mori ya, Sunday Motor Ride ya. Di Jogja ya. Jadi selain reading, berarti sebenarnya lebih banyak porsinya kan pasti di reading tersebut. Cuman pasti di luar dari itu masing-masing pemain biasanya ya pulang itu ya tetap di rumah tuh bekalnya tetap ngeproses semuanya masing-masing sesuai dengan kira-kira perlunya apa gitu. Kalau aku sih lebih banyak untuk, kalau aku kan aku tuh main horor tuh baru pertama. Oh iya, baru pertama ya. Iya, baru pertama. Jadi kayak lebih banyak cari hal. referensi untuk memerankan dengan horor tuh di Indonesia tuh kira-kira teman-teman yang main tuh kayak gimana sih? Cuman sebagai pandangan aja, karena kan tetap balik lagi ke nanti di perannya seperti apa dengan ceritanya gitu. Cuman aku perbanyak pengetahuan tentang itu, terus perdalam lagi tentang cerita asal muasal aslinya, tentang jaran penoleh itu. Ngomong si bapak yang nakut-nakutin di sini tuh bosnya tuh namanya jaran penoleh. Oh Bos sih Pak, masih bosnya. Kami biasanya menyebutnya Ki jaran penoleh. Ya jadi karena itu sosoknya tuh bukan sosok sih, karakter Ki jaran penoleh itu memang betulan ada gitu. Jadi makanya aku cari tahu gitu. Terus sama apa lagi ya, kalau si Putri itu PR-nya kayaknya ini sih lebih, karena Putri ini punya anak ceritanya, jadi aku juga punya PR untuk bisa bonding sama yang berperan sebagai anak Putri di film Teman Setan ini, namanya Aska, diperankan oleh Gabi, namanya sih. Jadi itu sih PR aku sebelum syuting. Oh, yang ini Mama Isa. Bukan. Oh, ini boleh tanya. Anaknya ini kan Ini boleh kan? ini si Hasna. Ya ini boleh aja si Aska. Oh, Ini gitu. mainan. Oh, panggilannya. nanti nonton. Oh iya. Jangan lupa. Pasti, Anakku pasti. cowok namanya Aska. Gitu. Jadi Oh, itu aku sih. pikir anak kamu tuh perempuan. Itu Gempi. Gempi, itu beneran. Oh, Itu anak titipan Tuhan kalau itu. Oke. Kata netizen kan gitu ya. Iya. Anak titipan Allah katanya. Marah-marah dapat judul film anak titipan saya pada marah. Lucu ya? Kan cuma judul film. Iya, Udah betul. tahu cerita apa, udah ngomong. Oh gitu. Kalau cerita gimana di persiapan sebelum syuting? Sebetulnya kan kalau di yang tadi saya sampaikan bahwasanya ini hanya tidak sekedar horor begitu ya, tapi horor thriller. Jadi horor personality-nya itu harus digali begitu. Tidak hanya sekedar sosok Ki Jaran Penolehnya gitu ya, sosok tokoh horornya adalah Ki Jaran Penoleh. Tetapi masing-masing pemain itu mengandung horror personality-nya, itu yang kami sebut horror personality-nya. Pada suatu saat nanti ya, kapannya, makanya hoppers harus nonton. Ini yang di sebelah saya juga akan punya horror personality begitu ya. Tapi yang lebih banyak lagi anak saya yang Satunya. mantu ya, saya punya mantu Mbak Anissa yang memerankan Kak Anissa. Nah, itu pun juga mempunyai horror personality gitu. Jadi tidak semata-mata
tokoh horornya saja. Kalau sebuah film yang lebih mendalam lagi, masing-masing tuh punya horror personality juga. Apalagi saya ngeliat susah banget ngegali horror personality orang princess begini. Ya kan, terus disuruh tiba-tiba horror. Coba gimana ngegalinya? Lama kan makanya. Oh, iya benar. Iya benar. Iya. Mbak Lisa, aku jawabannya nih. Ini kan filmnya tentang pesugihan ya, mengenai pesugihan. Iya. Itu boleh tahu nggak pandangan Mbak Lisa nih tentang pesugihan yang ada di Indonesia ini kan masih banyak nih, kalau yang dari zaman dahulu juga udah ada ya seperti itu. Iya, jadi ya betul, ini cerita ketipan setan ini sebenarnya seperti tadi kita bilang, udah sempat bahas, ini urban legend dari Jawa Tengah, memang tentang pesugihan yang orang-orang yang mengandalkan Ki Jaran Penola itu. Kalau pandangan aku ya gimana ya, tapi kan percaya nggak percaya ya, memang yang kayak gini-gini tuh memang banyak ya ada di Indonesia. Terlepas dari masing-masing orang yang setuju atau tidak gitu, tapi ya memang ada gitu ya, memang ada. Bahkan bisa dibilang ya kayaknya memang nggak semua negara juga ya ada begini-beginiannya ya. Iya, terutamanya kan di timur ya, atau Asia khususnya Asia Tenggara pula gitu ya. Pasifik juga ada gitu, Jepang juga ada. Memang terkenal sekali Indonesia, dan itu merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus kita saling menghormati lah begitu ya. Masalah itu pro atau kontra ya masing-masing saja gitu. Tapi itu bagian dari tradisi budaya gitu. Ya gitu. Cuman kalau aku ya sekedar tahu selama ini ya itu, terus apalagi dengan meranin film ini tuh maksudnya semakin oh ya emang benar ada ya gitu. Dan jadinya memang Indonesia ini unik ya, kaya gitu. Cuman ya balik lagi sih ke orangnya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada ya, ada tokoh urban legendnya. Oh iya benar. Mbak Lisa, aku mau nanya nih, kan tadi udah dibocorin nih perdana main film horor. Gimana tuh perasaannya atau tantangannya? Iya, deg-degan sih sebenarnya, tapi emang dasar anaknya gemesan, pengen belajar gitu, suka emang hal baru, pengen belajar gitu. Jadinya ya senang sekali ternyata gitu pas ditawarin film ini. Dari pertama begitu dikasih tau genrenya horor udah tertarik. Terus apalagi dengan yang sutradarain kan Mas Erwin Amada, terus ada Cingdut juga di dalamnya, dan Vanessa Hartami. Jadi pemain-pemainnya yang memang udah sering lah gitu kan, udah lalu lalang banyak pengalaman, jadi emang semakin semangat gitu aku pengen belajar gitu. Pemain-pemainnya mumpuni semua, karena sebagian dari pemain kita itu di teman-teman kami di Jogja dan Solo itu bergabung gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan budayawan atau pekerja-pekerja seni Jogja Solo itu, saya dan Gisel itu banyak belajar gitu dari Mas Suyi, Mas Nano ya, dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman adik-adik dari Jogja pun banyak sekali yang mendukung gitu. Jadi ternyata pengalamannya seru sekali dan benar-benar mengajarkan banyak hal. Gitu. Banyak hal sabar juga. Karena kan kalau film horor itu ya nggak seperti drama, pasti banyak baik dari segi artistik maupun persiapannya begitu ya, adegan actionnya gitu. Jadi untunglah Kak Lisa bisa belajar sabar bermain film, nggak cepet, nggak harus apa gitu. Tapi semua itu adalah untuk keindahan artistik dari sebuah film, walaupun itu film horor. Iya benar. Oh gitu. Ini termasuk tergolong pecinta film horor nggak nih? Cingdut Pastinya ya. Iya, sebagai pemain film seyogianya kita harus mencintai semua genre film. Karena kalau saya pribadi, saya pemain film drama, komedi, horor, action dan lain sebagainya begitu. Jadi mencintai semua karya begitu harusnya sebagai literasi dalam karir saya.
Wih, semuanya. Wah, mau bisa juga nih ya termasuk. Kalau aku emang penikmat dari dulu. Oh, penikmat. Penikmat tapi Penakut juga. Tahu aja. Aku emang penikmat film horor, tapi emang penakut juga. Oh iya. tapi dipinginan terus gitu. Iya pengen. Oh. Cuman ya gitu, jadinya pas syuting tetap aja ketakutan ya. Oh. Tetap aja. Nonton juga gitu. Nonton Jadi juga mau mata dia mau bener-bener ya. tapi gitu. Emang kayak gitu. Jadi setengah-setengah ya berarti Bang. Iya. Tapi biarin aja si penakutnya itu justru pas lagi peranin film horor kayak gini ya memang berguna juga. Jadi ya aku keep juga emang rasa takutnya biarin aja. Oh. Ya Berarti- rasanya. Oh iya. Berarti pernah ngalamin waktu selama syuting pernah ngalamin sesuatu hal yang Banyak mistis sih atau apa ceritanya gitu? ya. Banyak Iya. cuman kebetulan bukan ke aku langsung. Oh, bukan lo. Iya emang dari dulu tuh penakut walaupun nggak sensitif tapi tetap penakut. Tapi teman-teman di lokasi sih banyak aja ceritanya ya. Banyak lah Mbak, karena kan memang kita di sebuah lokasi yang dipilih untuk Mengangkat suasana kita seram mengangkat aura dan suasananya untuk baik untuk penonton maupun untuk pemainnya gitu, biar pemainnya juga bisa ini dan juga Jiwa. secara visualnya juga kan harus dapat begitu, sehingga Anda bisa bayangkan ketika kita misalnya di dalam sebuah hutan atau di sebuah rumah yang jarang ditempatin, namun misalnya rumah itu masih masih terasa terasa Energinya. alamnya ya, tapi jarang, pasti kan ada aura-aura tertentu di dalam situ. Dan ketika misalnya kita terlalu berfokus kepada satu kegiatan atau satu hafalan begitu mungkin ya, jadi adalah beberapa teman yang jadi blank lah begitu kurang lebih gitu kan. Tiba-tiba Dia kan ada sana gitu diem gitu. Oh ada yang terjadi seperti itu. Ada. Terus ada yang kemarin peran yang jadi jaran penolanya itu dia ngelihat si jaran itu sendiri. Oh. Sampai mau pingsan kayaknya. Pingsan ya sebentar ya si Mas tuh breakout sebentar. Oh. Karena kaget, takut. Mungkin dia capek juga ya. Terus ada anak pemeran yang jadi anak ini. Dia juga sempat nangis ketakutan, terus gitu. nangis. Karena Mbak Anissa tuh ya mudah-mudahan penonton juga bisa puas. Mbak Anissa itu kan selalu total juga kalau memerankan. Jadi ketika dia memerankan satu adegan action yang sangat yang sangat Lumayan serem ekstrim lah ya. gitu ya. Jadi si anak ini takut begitu kan. Jadi nangis terus. Padahal sebelumnya dengan suasana-suasana yang cukup menyeramkan juga anak ini nggak apa-apa, tapi pada saat yang diperankan oleh adegan yang diperankan Mbak Anissa itu kumat dianya nangis gitu. Mungkin Mbak Anissanya ada bantuan gitu dari alam semesta begitu, sehingga si anak kecil yang halus masih bisa merasakan yang tidak kita rasakan, jadi dia merasakan. Iya, padahal dia pemain juga, maksudnya dia sering main juga ya. Cuman dia tetap kayaknya emang ya adalah gitu. Oh gitu. Ini aku mau nanya lagi nih, tantangan terberat terbesar apa nih selama syuting nih? Adek, Apa dia yang terlalu? ya sebenarnya kalau itu selalu gitu, selalu menyembunyikan ketakutannya nih, pasti aja coba cerita. Tantangannya kalau dari aku pribadi lebih ke actingnya sih, untuk menyuguhkan acting yang kurang lebih pas gitu, yang pengennya sih bisa meet the expectation dari orang-orang, terutama dari director dan lain-lain gitu kan, karena pasti ingin nyuguhin yang paling baik, apalagi nih film pertama gitu. Ada rasa khawatir nih, aduh ini bisa bagus nggak ya gitu actingnya, mulai dari teriakannya, ngalah nafasnya, apa semua itu kayak aku pikirin banget gitu tadinya. Itu sih yang menurut aku paling besar porsinya. Selebihnya kalau tantangan yang lain nggak terlalu ya, maksudnya kalau syuting jamnya masih aman, adegannya juga masih aman-aman aja sih, walaupun butuh kelincahan juga emang untuk lari-lari di hutan malam-malam gelap-gelap tanpa pedang. Saya senangnya dengan beliau adalah kalau walaupun pertama buat dia, tapi kan sebetulnya kan
Gisel ini kan bukan orang baru di dunia seni ya begitu. Tapi ketika misalnya diarahkan, pasti akan didengar dan dilakukan begitu ya. Kan beberapa kali saya ada satu frame dengan dia begitu. Jadi ketika saya merasa bahwa nanti gerakannya nggak enak, saya akan sampaikan ke dia, coba tangan kamu jangan ke sini nanti biar enak karena kameranya di situ. Oh ya iya, cek katanya gitu kan. Nah, jadi memang itu yang harus ada kan dalam penggarapan sebuah film gitu. Apalagi kalau dalam satu frame, kedua pemain atau 3 pemain yang atau berapapun yang di dalam frame itu harus bekerja sama. Ya itu. Nah dia ini siapa kamu namanya saya lupa. Pamela Bowie. Si Pamela ini mau dia ngikut gitu, mau gitu. Oh iya, sama ada lagi tantangannya kalau misalnya pas ketemu, karena kan anak baru ya, ibaratnya maksudnya acting juga masih belajar. Jadi kayak masih sangat butuh energi dari pemain-pemain lain gitu. Paling enak kalau misalnya sama aja gitu ya, sama Nisa enak gitu, sama Bapak Sui, pokoknya enak deh gitu. Nah begitu misalnya kepetuknya itu sama pemain yang juga sama-sama belajar, itu aku stres. Jadi bingung ya. Iya gitu, lumayan masih bergantung juga kan sama ininya lah gitu, kondisinya di lapangan. Cuman ya nggak apa-apa, itu juga sesuatu yang aku belajar juga akhirnya ya, bahwa siapapun lawannya yang disuguhin gimana ya tetap mesti belajar untuk ngeluarin yang paling baik juga gitu. Kalau Gisel ini Devi tahu nggak sih kalau Gisel peran film horor, terus pendapat dia tuh gimana? Kan kalau anak-anak nih takut kan biasanya tentang horor gitu biasanya. Iya, Gaby tahu, Gaby memang penakut juga, cuman dia nggak, cuman dia nggak yang sampai dia nggak aturable gitu sih, maksudnya nggak yang sampai nggak boleh kan, nggak gitu juga ya. Dia biasa aja gitu, mamanya main, tahu itu pekerjaan, kayaknya dia udah biasa ya. Gaby kan dari kecil juga udah tahu mamanya, papanya emang tukang kerjanya macem-macem gitu, jadi dia tahu dan nggak gitu juga sih. Dia ikut dalam proses syuting ikut Enggak sih, sempat datang ke tempat reading aja sih si Gaby ya. Oh gitu. Sempat gitu, cuman santai-santai aja, dia mah polos-polos. Udah lihat Genti udah ngeliat video? Belum. Oh belum. Jadi mau nanya kok. Tapi dia penakut, aku nggak yakin dia mau nonton. Oh dia mau nonton. Iya. Dicoba aja mungkin. Yang ada kalaupun dia pasti dia pakai beginian terus dia main iPad. Iya. Oh. Anaknya penakut sekali sama mama. Salah ngomongin saya. Begini, Cek Ingrid, ini aku mau nanya, ini kan main film horor udah sering banget ya aku lihat ya dari sebelum-sebelumnya. Iya. Makasih. Itu membedakan film horor, apa yang membedakan film horor yang sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang? Pasti ada perbedaannya Mbak. Setiap saya sama kakak buat nasi goreng dikasih satu telur, bawang, nasi sepiring segala macam semuanya sama, garam merica sama. Ayo masak dua, kalian nyoba pasti ada bedanya rasanya. Padahal semuanya bahannya semua sama, merek kompornya juga sama gitu kan ya. Tapi pasti ada perbedaannya gitu. Nah, jadi semaksimal mungkin baik departemen artistik maupun yang lain-lain pasti akan membuat sesuatu yang terbaik semaksimal gitu. Ya bagi saya pasti ada bedanya lain, pasti ada bedanya entah dari segi artistiknya. Saya juga salut kepada teman-teman di artistik, kemudian di OP-nya juga yang apa namanya begitu sabar itu dalam arti kata begini, ketika artistiknya harus asetnya itu susah begitu ya, harus dibuat dengan susah segala macam, akan tidak sia-sia bila DOP-nya pun juga akan mengambil angle-angle-nya yang mana menyentuh memperlihatkan sisa tersebut gitu ya. Jadi semuanya tidak akan jadi sia-sia. Nah, effort dari masing-masing ini untuk menjadikan satu film itu utuh itu yang membuat saya ada yang luar biasa gitu, yang berbeda. Pesan dari film Anak Titipan Setan ini apa? Oh iya, pastinya ini film horor tapi bukan cuma sekedar nakut-nakutin atau ngaget-ngagetin doang gitu. Ini juga full of value kalau menurut aku, karena dari sini kan mesti kita bisa belajar potret kehidupan, potret keluarga ini gitu ya. Mungkin dengan karakter
yang di sini boleh disebutin nggak sih yang ngapain atau ngapa-ngapain? Ngapa-ngapain Ya, pokoknya gitu deh. ngapa-ngapain. Pokoknya kalau ngapa-ngapain itu berarti dengan konsekuensi apa gitu. Kita bisa belajar ya dan akhirnya bisa memutuskan sendiri gitu. Terus juga yang pasti ada nilai-nilai keluarga juga yang bisa kita pelajari di sini. Bagaimana hubungan dalam keluarga, ibu anak, ibu dan menantu, ipar-iparan gitu ya. Pokoknya banyak sih yang bisa kita pelajari. Iya, manusiawi deh. Jadi kehidupan dalam masyarakat itu ada di dalam film ini gitu. Jadi cuma nggak sekedar si tokoh horor itu yang ditampilkan oleh Mas Erwin Arnada sebagai sutradara, tapi semua sektor gitu, baik juga budaya batiknya dari Jawa Tengah juga diekspos, baik burung batiknya maupun si juragan batiknya maupun proses dari rumah kerajinan batiknya menjual ke kota. Itu semua banyak sekali filosofi tentang batik yang ada di film ini. Jadi nggak cuma sekedar latar belakang batik saja, dan juga sebagai majikan atau nyonya ndoro batik itu bagaimana gitu kan. Jadi ceritanya si yang Susana itu juragan batik gitu ceritanya. Oh gitu. Makanya jadi ada juga nilai-nilai tentang itu yang angkat di film ini. Gitu. Nah ini aku nih, terakhir nih pertanyaannya nih, harapan untuk film ini seperti apa nih ke penonton? Harapannya aku aja. udah. Aku aja pokoknya. Ya seperti yang Pisan. selalu kami sampaikan bahwasanya film Indonesia ini bisa maju bukan hanya karena produsernya saja atau pemainnya saja, tapi juga penonton. Jadi masyarakat Indonesia banggalah karena film horor Indonesia ternyata sudah dihargai juga oleh luar Indonesia di barat sana. Bukan saja filmnya, pemainnya pun juga banyak dipakai di barat. Dan film horor ternyata cukup menyeramkan dianggap oleh barat gitu. Jadi sekarang Indonesia mulai ditilik oleh negara yang katanya 20 tahun lebih maju di dunia perfilman ketimbang di Indonesia begitu. Jadi Anda juga berperan. Wajib nonton ya. Harapannya orang juga bisa menikmati lah gitu dan dapat dari semua sisinya gitu. Tegangnya dapet, ya kan. Pokoknya nggak tahu ya, menurut aku kalau aku sebagai penikmat film juga kan misalnya nonton begitu pulang tuh kita bisa bicarain filmnya gitu, dan ada hal-hal yang menyangkut di kepala kita, menarik. Berarti ya bisa dibilang kan itu berhasil, it's entertain people gitu. Jadi ya berharapnya sih film ini juga bisa menghibur dengan caranya ya, ya penonton-penonton kita gitu. Ya, dan pasti terutamanya adalah apapun yang Anda punyai, bersyukur saja, jangan minta lebih, apalagi kalau Anda mintanya bukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kepada orang lain gitu. Karena kalau Anda minta kepada orang lain pasti tidak akan abadi, dan ada hal yang harus Anda bayar kepada orang tersebut ya. Itu sih pesannya dari film ini terutama. Oke, makasih nih waktunya untuk Cak Ingrid sama Marcel. Kita langsung promo aja nih untuk filmnya ke teman-teman Hoppers ya. Oke. Kak, ayo ngomong. Hai Hoppers semuanya yang nonton live kita ini ataupun yang nanti lihatnya, pokoknya tanggal 12 Januari 2023 jangan lupa ya ditaruh di kalender kalian, karena hari itu akan menjadi hari perdana tayangnya Anak Titipan Setan di bioskop. Tapi kalau tanggal 12 itu tiketnya habis nggak apa-apa. Masih panjang. Anda yang mau buat panjang, seminggu, 2 minggu, nggak turun 3 minggu, sebulan gitu ya. Iya. Ajakin semuanya deh itu biar pada ketakutan sama-sama. Enjoy. Mendingan pacarannya di bioskop, dibawa pacarnya ya. Biar bisa gitu. Ya Hoppers, tadi sudah lihat kan keseruan kami ngobrol-ngobrol seru bersama cast Anak Titipan Setan bersama Cak Ingrid dan Kak Gisel. Tapi tidak hanya itu saja, kita juga sudah mendapatkan tanda tangan dari para castnya dan di poster Anak Titipan Setan. Langsung aja kita tempel ya Hoppers. Nah,
Keren kan Hoppers? Kira-kira siapa lagi ya yang akan kita undang di Hops Movie? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channel Hops Indonesia. Bye! Hopper!